Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, saudara-saudara majelis jamaah peserta kuliah malam Jumat yang saya hormati, malam ini semoga kita dapat semacam berbicara dan berdialog dari hati ke hati untuk dapat lebih memahami persis posisi dan keberadaan kita sebagai umat Islam dalam percaturan dan pergulatan berbagai macam isme yang mewarnai kehidupan umat manusia di abad modern ini, dengan kompetisi yang begitu tajam dan sengit dalam persaingan yang begitu seru yang menempatkan kita senantiasa berada pada posisi-posisi yang terakhir. Manakala kita kurang waspada, terlalu sangat gampang kita kepeleset dalam kesibukan yang luar biasa tingginya saat ini. Kadang-kadang menyebabkan kita lupa dan tidak sadar akan keadaan kita yang sebenarnya sudah sangat jauh menyimpang dari garis yang diharapkan dapat menyelamatkan kehidupan agama kita di dunia dan kehidupan kelak nanti di akhirat. Akibatnya kita akan dikagetkan oleh kenyataan-kenyataan yang kemudian terus menerus akan kita hadapi, dan barangkali yang paling terakhir kita lupa bahwa kita akan menghadapi titik-titik penentuan pada saat kita sebenarnya tidak siap untuk itu. Sudah lazim dan lumrah kita dengar adalah titik-titik terakhir di sakaratul maut, pada saat nyawa kita akan dicabut oleh malakul maut, saat yang salah dan keliru kita mengakhiri masa hidup ini, pertanda celakanya dan malangnya perjalanan hidup kita selama-lamanya. Bukan dengan maksud untuk mempertakut-takuti, bukan untuk menambah ketegangan, tapi supaya kita tersentak persis akan kondisi ini dan posisi kita, untuk jangan sampai kita terlambat berbuat, untuk jangan sampai kita menyesal karena terlambat memanfaatkan sisa kekuatan yang masih ada. Khawatir kelak pada saat kita sadari keadaan, kita juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jauh sebelum ini semua terjadi, Nabi sudah mengingatkan sebelumnya. Masih hidup beliau, puncak-puncak kejayaannya Islam terbayang dan begitu merangsang. Tidak terpikir dan tidak terbayang tentunya oleh orang apa yang bakal terjadi. Tapi Nabi pada waktu itu sudah membayangkan lewat berbagai macam ungkapan yang sangat bervariasi. Di antaranya kita sama-sama tahu hadis yang sangat populer bahwa kelak satu ketika konsisten dan konsekuen dengan agama ini diibaratkan orang memegang bara api. Manakala dia tetap mempertahankan eksistensi agamanya dalam dirinya, mempertahankan keutuhan kehidupan agamanya dalam dirinya dan rumah tangganya, berarti dia tetap ibarat memegang bara api. Tangannya akan hangus, dia akan memberikan pengorbanan yang tidak sedikit. Manakala dia mau menghindari hal itu, dia akan buang itu bara api dan hilallah juga agamanya, kendati pun risikonya juga lebih berat. Kita mungkin dapat maklumi keadaan pada waktu itu. Kalau memang dia ibarat memegang bara api, dia lepaskan, itu kedengarannya masih logis walaupun bukan dibenarkan. Tapi memang ada kondisi bapak dan saudara belum juga memegang bara api, belum juga menimbulkan rasa sakit, belum juga menyebabkan tangannya kayak hangus. Memang dasar kondisi dan arus pada waktu itu begitu deras yang menyebabkan gairah dan animo untuk memegang agama itu begitu berkurang. Masih mending bapak dan saudara-saudara kalau dia lepaskan karena memang ibarat memegang bara api.
Tapi ada yang memang dia lepaskan bukan karena memegang bara api, karena memang terjebak oleh arus yang begitu deras. Dan inilah keadaan yang lebih tragis. Barangkali kita mulai dapat rasakan sekarang. Orang yang mencoba konsekuen dengan agamanya sekarang ini memang harus siap menanggung beberapa risiko. Apatah lagi dalam hidup berumah tangga, menyuruh istri kita memakai jilbab penutup aurat, sebab begitulah maunya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pengorbanan yang diminta. Apalagi istri yang memang terlanjur biasa terbuka di atas, terbuka di bawah. Apa memang istri yang memang tidak biasa pakai kudung, apalagi jilbab? Luar biasa beratnya Bapak dan Saudara. Sebab orang yang suka ngolok juga tidak sedikit. Saya bukan 1-2 kali saja mengalami keadaan seperti ini. Bukan jauh, di pelabuhan Balikpapan. Waktu saya turun dari kapal mengantar istri pakai jilbab warna hitam, ada saja orang ngomong di antara penjemput di kiri kanan itu, di zaman Nabi ke kita sekarang. Saya kira kita sekarang ini zaman modern sekalinya. Oh, kita masih di zaman unta ya. Saya tahu bahwa kalimat ini untuk saya atau istri saya memang sakit. Merah juga telinga dibikinnya Bapak dan Saudara. Saya pikir kalau ini mau diladeni, menanglah dia. Memang harus kita telan ini kenyataan. Inilah barangkali ini dinamakan bara api Bapak dan Saudara. Ini baru dari segi berbusana. Belum lagi hal-hal yang lain yang tentunya kita sama-sama alami dalam kehidupan ini. Dan kalau dirinci terlalu banyak orang yang tersinggung, termasuk di antara kita ini sendiri. Mari kita kembangkan sendiri betapa tidak gampangnya sekarang ini kita menegakkan agama dalam diri kita, kehidupan kita. Ya, bukan gampang. Kalau sementara kita menerima tamu, lagi asyik-asyiknya ngomong, tamu itu kebetulan status sosialnya lebih tinggi dari kita, katakanlah kepala bagian kita, apalagi kalau kepala kantor kita, apalagi kalau kepala kampung kita, apalagi kalau bos kita, rekanan kita yang memberi keuntungan kepada perusahaan kita cukup besar, tiba-tiba azan, dan dia memang bukan ahlul masjid, tidak bergerak kelihatan tanda-tanda di dalam dirinya bahwa dia mau pergi salat. Kita juga mau bilang kita salat dulu Pak, khawatir kalau memang dia tidak ada gairah untuk salat dan terus dia pamit pulang dan hilanglah kontrak yang mau ditandatangani. Pikir-pikir keuntungannya tidak sedikit, jutaan. Kita berada dalam satu jebakan dilematis. Mencoba mengatakan apa boleh buat Pak, saya harus pergi salat. Saya pernah coba hal ini. Saya kedatangan tamu orang kaya. Ya, dia deretan 10 besar barangkali di Balikpapan ini. Memang saya tahu dia bukan ahli masjid. Tapi barangkali saya diuntungkan oleh visi saya di pesantren ini. Di Karambugit tentu tidak mungkin dikamat kalau dia tahu bahwa saya ada. Minimal 2-3 kali datang jenguk dan ngintip. Kok belum ke masjid? Ya bukan karena itu, walaupun karena itu juga. Saya bilang sama Bapak, Pak Haji saya harus haji lagi nih. Saya harus pergi salat ini. Ya. Pak Haji bagaimana? Saya tunggu di sini. Tunggulah di situ. Memang juga dengan perasaan yang jelas tidak enak. Di kantor saya, di tempat saya di atas tidak ada orang lain. Dan tentu bagaimana jadinya kalau saya pergi salat terus dia juga pergi sendirian di belakang? Tidak mungkin dia kunci, dan kalau saya kunci rumah dia ada di dalam, apa jadinya? Cukup banyak gangguan setan lewat pikiran. Tapi alhamdulillah sempat lolos. Tapi saya bisa bayangkan kesulitan yang dialami oleh teman-teman dan umat Islam kalau diperhadapkan dengan kenyataan ini. Tidak gampang mengatakan silakan dulu Pak, saya ke masjid dulu. Apalagi kalau tamunya itu kurang meyakinkan kejujurannya, disikat habislah itu barang-barang berharga di rumah. Dan yang paling repot kalau
Yang kita tinggalkan di rumah cuma istri kita dan tamu kita laki-laki. Meragukan lagi. Saya ke masjid dulu Bapak dengan istri saya di rumah. Nauzubillahi min zalik Bapak dan saudara. Apa jadinya? Mungkin sambil rukuk dia sudah salam. Assalamualaikum, karena mengingat keadaan di rumah yang tidak menolong. Kesulitan ini dapat kita bayangkan pada sektor-sektor yang lain. Sementara ada upacara resmi di kantor, tiba waktu salat untuk meninggalkan acara itu ibarat memegang bara api. Pada saat Nabi masih hidup, ini sudah dibayangkan Bapak dan Saudara, mempersiapsiagakan mental umatnya untuk menghadapi kemungkinan itu. Dan barangkali keadaan itu sudah seperti yang sekarang ini. Di hadis yang lain dengan panjang lebar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbincang-bincang dengan para sahabatnya, membayangkan satu keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Sampai-sampai ada sahabat yang bertanya, masihkah kira ada keadaan yang lebih jelek daripada itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan masih ada yang lebih jelek lagi daripada itu. Pada membelalak mata para sahabat. Sesudah dia, bagaimana keadaan itu ya Rasulullah? Dijelaskan. Ada lagi yang ngomong, masih ada yang lebih jelek, masih ada. Hampir sahabat tidak boleh bertanya, sebab khawatir kalau masih ada lagi. Tapi dilanjutkan pertanyaan itu dengan kalimat yang sama. Sesudah itu ya Rasulullah, masih ada lagi yang lebih jelek, masih ada. Diterangkan lagi. Terakhir sahabat bertanya, jadi apa yang kami harus lakukan pada waktu itu? Alternatif yang paling aman untuk kamu pada saat seperti itu, kalau memang kamu tidak bisa lagi mempertahankan agamamu pada waktu itu, jauh lebih baik kamu menghindar, lari sendirian menyepi di tengah hutan, walaupun pada waktu itu kamu hanya makan urat-urat kayu saja, daripada tinggal di kota dan agamamu akan habis, agamamu akan punah, akan hilang. Lebih baik kamu menyendiri, kamu bertetangga dengan kera dan warek di tengah hutan, kendati pun untuk itu kamu harus terpaksa makan urat-urat kayu saja. Logikanya Bapak dan Saudara, ada keadaan Nabi sudah bayangkan mempertahankan keutuhan ajaran agama, nilai agama, eksistensi agama dalam diri kita begitu berat, sampai Nabi membayangkan alternatif yang paling jelek, yang paling mengurangi kualitas kekhalifahan kita, kualitas kadar iman kita. Sebab jangankan menghindari, tidak menegur maksiat saja dengan tangan, dengan mulut, tidak menegur saja dengan hati, itu sudah adhaful iman. Ini bukan lagi menegur dengan meninggalkan, menyingkir, menyendiri, lari, menyepi ke tengah hutan. Saking kejamnya dan saking sadisnya keadaan di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Artinya Nabi memaklumi kadar kualitas imannya umatnya pada waktu itu sudah sampai tingkat begitu lemah sehingga tidak bisa diharapkan bertahan dengan imannya, apalagi merubah keadaan. Alternatif yang paling baik bagi umat yang memiliki iman yang begitu lemah pada waktu itu, menyingkir ke tengah hutan, hidup menyepi, menyelamatkan imannya Bapak dan saudara-saudara, daripada membiarkan dia berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebenarnya memang kita kadang-kadang mencaci maki dan menuding dengan segala macam predikat masa dan zaman orang-orang tua kita, dengan tuduhan-tuduhan kolot, konservatif, primitif, ketinggalan. Bahkan di antara beberapa praktek-praktek orang tua kita, dengan seenaknya kita mencap bid'ah, khurafat. Tapi kalau kita membandingkan dengan cara kita mengamankan agama pada diri kita pada saat serbuan sudah begini ganas, pelan-pelan sebenarnya kita harus angkat topi. Saya tidak melihat dari segi syariatnya, saya tidak melihat dari segi ibadahnya,
Saya melihat dari segi taktiknya dan kiat orang tua kita memelihara nilai agama itu. Dengan kemampuan orang tua kita menghidupkan beberapa tradisi-tradisi keagamaan yang menjebak umat kita senantiasa terlibat di dalam kesibukan kegiatan keagamaan yang memiliki intensitas yang cukup tinggi. Orang tua kita dahulu, Bapak dan saudara, ada yang dinamakan peringatan Maulid dengan berbagai macam cara yang begitu mentradisi, yang bahkan sudah sampai kepada tingkat kebanggaan. Walaupun modelnya hanya membaca barzanji dengan beberapa bahasa-bahasa simbol, dengan telur, kadok minyak, beras ketan, dengan istilah populer soko, dengan pisang, dan timbul kondisi persaingan di antara orang-orang yang berduit. Sampai ada rasa malu kalau tidak memperingati Maulid di rumah itu, digelar dengan seke atau kikir. Kalau dia haji tidak membuat Maulid, digelar dengan haji seke. Kalau dia peta tidak melakukan peringatan Maulid, peta seke. Kalau dia karaeng tidak memperingati Maulid, karaeng seke. Kuan seke, deseke. Itu adalah kondisi yang dibuat ulama kita supaya gairah menciptakan suasana keagamaan tetap hidup. Walaupun pun kemudian memang ada yang over dan menyalahi beberapa kaidah-kaidah agama itu sendiri. Seperti konong, saya juga belum pernah lihat persis. Banyak orang yang bilang di salah satu kampung di Takalar namanya Cikoang, itu memang rukun Islam di sana bukan syahadat pertama tapi Maulid. Rukun Islam pertama Am-Mauru. Sampai-sampai kalau sudah tiba bulan Rabiul Awal itu habis harta untuk membuat kadok minyak yang diformat kayak perahu. Makin besar perahunya yang dibuat daripada makanan, makin besar surga yang akan dia nikmati kelak di akhirat. Sampai demikian itu. Ya kalau begini sudah tidak beres ini Bapak dan saudara. Tapi ada nilai yang harus kita hargai orang tua kita. Nilai agama itu. Ada orang meninggal, orang dibacakan Quran 3 hari 3 malam berturut-turut. Kalau punya uang 7 hari 7 malam berturut-turut membaca Quran. Dan kadang-kadang menjadi MTQ secara tidak resmi. Orang datang mendemonstrasikan kehebatan bacaan Qurannya. Dan memang kadang-kadang ada aturan-aturan tertentu pada malam-malam terakhir. Kalau ada yang bacaannya sudah sampai 3 kali salah, itu harus berhenti mengaji. Ada malam bukan 3 kali salah, 2 kali saja bacaannya salah, harus berhenti. Ada malam-malam puncak, kalau sudah 1 kali bacaannya salah, harus berhenti. Dikatakan oleh orang Bugis dengan teguk 1, teguk 2, artinya teguran 1, teguran 2, teguran 3. Ada orang baru mulai awal sudah salah akhirnya, itu langsung berhenti. Jadi kompetisi yang motivatif untuk mengantar orang memperbaiki bacaan Qur'annya sangat menolong dari segi edukatifnya. Di dalam mengantar orang berlomba memperbaiki bacaannya. Sebab alangkah malunya kalau semua gadis-gadis di dalam rumah yang membuat kue sudah ngintip di dinding, lantas seorang pemuda dengan sarungnya sarung sutra, kopiahnya kopiah bone, dimiringkan lagi dengan baju jas, terus tiba giliran ngaji baru mau stop. Kamai malunya itu Bapak dan saudara. Teriak semua gadis, malunya. Sing kondisi ini memang sangat motivatif, sangat syarat dengan nilai edukatif. Sehingga di masyarakat ada demam yang membuat orang berlomba memperbaiki bacaan Qur'annya. Begitulah acara Maulid, acara Isra Mi'raj, naik rumah, naik ayunan, penuh dengan nilai-nilai acara-acara keagamaan. Sehingga anak-anak terjiwai, apalagi seperti di Minangkabau, Sumatera Barat sana. Kalau anak sudah agak berumur, sudah malu tidur di rumah. Dia tidur di surau. Dan setiap surau memang senantiasa dijaga oleh seorang kiai. Sehingga terjadilah dialog di sana. Kondisi pada waktu itu memang sedikit masih menguntungkan.
Bioskop belum meledak seperti sekarang, apalagi TV memang belum ada. Video lebih-lebih, parabola apalagi Bapak dan Saudara. Sekarang ini luar biasa ujian ini. Ditambah praktek-praktek tradisi keagamaan sudah hilang, diganti dengan pesta kebun, dansa-dansi, ngingok-ngingok, pacaran, segala macam keadaan yang memang secara langsung mengikis jiwa keagamaan bagi anak-anak kita. Dalam keadaan seperti ini Bapak dan Saudara, serangan terhadap Islam makin gencar. Kita kenal yang dinamakan Zionis Yahudi, yang memanfaatkan jaringan-jaringan yang bertemakan hal-hal yang kelihatannya sangat manusiawi, dengan tema-tema hak-hak asasi manusia, dengan tema melestarikan lingkungan, dengan tema pemerataan, dengan tema lain-lain. Itu dia datang ke negara-negara berkembang dengan membawa di belakangnya misi-misi Zionis yang Yahudi. Belum lagi program yang begitu didukung oleh fasilitas yang canggih dengan dana yang sangat luar biasa, yaitu kristenisasi, salibisme, yang memang sudah harus dimaklumi. Negara kita ini pernah dijajah oleh Kristen, oleh Belanda, oleh mereka selama 300 tahun lebih. Untung saja bahwa ulama kita tetap memiliki ketegaran yang luar biasa, mengamankan umat di desa-desa, mengamankan umat lewat masjid dengan pengajian-pengajian rutin di masjid-masjid. 300 tahun kita dijajah oleh mereka. Alhamdulillah Islam tetap eksis. Islam tetap dapat kita jaga angkanya 95%. Tapi rupanya Bapak dan Saudara, ada cara yang paling efektif untuk mengurangi jiwa keagamaan ini, mengendurkan dan mengkebiri semangat keagamaan ini lewat jalur pendidikan, lewat jalur publikasi, mass media. Itu sangat efektif di dalam mengendurkan jiwa keagamaan. Pada saat masjid sudah tidak ditunggu lagi oleh ulama-ulama kita. Pada saat ulama juga memang kurang, kiai-kiai pada meninggalkan pronya, lari ke Departemen Agama mengurus mesin tulis, ikut apel upacara penaikan bendera, hening cipta, dengan pakaian seragam. Kiai kita sudah pakai juga topi pet dengan sepatu laras. Sudah janggal rasanya untuk ke masjid pakai serban, sehingga umat sudah tidak terus lagi di sore hari bukan salat jam asar, tapi nonton sepak bola. Dan inilah yang terjadi bertepatan dengan serangan makin gencar, pertahanan juga sudah mulai melorot. Saya tertarik dengan ungkapan yang berkata, andai kata Fir'aun itu pintar sedikit, tidak perlu dia bunuh anak-anak sebagai saran daripada ahli nujumnya atau staf ahlinya. Kenapa mesti dia babat? Akhirnya Musa lolos. Andai kata ada sedikit otaknya Fir'aun, sebenarnya cara yang paling baik dilakukan Fir'aun untuk menangkal, mencegah munculnya seorang Musa, bikin saja sekolah di mana-mana dan masukkan kurikulum indoktrinasi sedemikian rupa untuk mencegah dan membunuh idealisme keislaman pada diri anak-anak yang sementara bakal tumbuh mengancam tirani Fir'aun laknatullah itu. Tapi pikiran ini tidak ada pada waktu itu. Nanti belakangan baru ada Bapak dan Saudara. Sebab andai kata Fir'aun dia tidak bunuh, tapi dia bikin sekolah di mana-mana. Dia bikin, mau dikatakan bikin bioskop di mana-mana. Pada waktu itu belum ada bioskop. Tapi andai kata ada ide, staf ahli atau pemikir Fir'aun mengatakan tidak usah bunuh Fir'aun, bikin saja sekolah, itu jauh lebih berhasil. Tapi ide ini belakangan baru muncul sesudah Fir'aun tidak ada. Pewarisnya Fir'aun Bapak dan Saudara. Anak-anak kita betul-betul lewat sekolah lah dibentuk dia punya pikiran. Lewat sekolah lah dibentuk dia punya ide. Lewat sekolah lah dibentuk dia punya cita-cita. Saya masih ingat Bapak dan Saudara, suasana keagamaan yang membentuk saya punya jiwa. Menjelang ujian akhir SD, maaf-maafan dan astagfirullah bukan pujungan. Dan memang kemudian dalam ujian akhir saya mendapat angka 9910.
Tapi sejak itu memang tidak ada niat saya untuk melanjutkan sekolah di SMP. Sejak mau ujian saya katakan saya ke muallimin swasta. Tidak terpikir bahwa SMP itu lebih hebat daripada muallimin. Yang menarik saya di muallimin, orang pelajari Quran, orang bisa pidato dan ceramah, dan orang dipanggil ustaz. Jadi kalau tamat SMP, tamat SMA tidak ada julukan-julukan begitu. Dan saya tidak tertarik bahwa orang bisa jadi dokter banyak uang. Tidak menarik itu uangnya dokter di otak saya. Karena saya tumbuh dalam suasana keagamaan. Saya masih ingat orang tua saya. Karena di rumah itu cuma saya 3 bersaudara sebab kakak tertua tidak di rumah. Setiap orang tua mau pergi, saya selalu dibawa. Pergi ngaji Quran di tempat orang kematian, saya juga ikut. Pergi baca barzanji di tempat maulid, saya juga ikut. Dibawa ke Isra Mi'raj, baca kitab Mi'raj itu sampai tengah malam, saya juga ikut. Sehingga beliau ke gurunya atau ke kiai-kiai yang lain berbincang-bincang, saya juga ikut. Suasana ini betul-betul membentuk jiwa saya. Sehingga memformat saya punya cita-cita. Mestinya kalau tamat SD dengan ranking yang tinggi, harus diprioritaskan ke SMP. Ini saya bertekad saya mesti ke muallimin, biar yang swasta. Kebetulan ada ujian negara, bahwa ada sekolah agama negeri juga PGA, tambah jadilah cita-cita saya tambah tersalur. Ini karena melalui pendidikan. Sebab di sekolah pada waktu itu di SD ada tradisi di SD negeri pada waktu itu yang luar biasa menggembirakannya. Sebelum belajar lewat guru agama bahkan guru umum dibiasakan itu anak-anak baca Fatihah dulu. Dan setelah mau kembali dibiasakan baca surah Al-Asr di SD negeri dan di SD pemerintah. Bahkan bapak dan saudara ada hari-hari tertentu murid-murid SD disuruh bertanding pidato dengan materi-materi pidato yang bersifat keagamaan. Ini tidak sedikit pengaruhnya di dalam bentuk kejiwaan. Tapi anak-anak kita sekarang di rumah dibentuk oleh TVRI, oleh TPI yang goyang-goyang pinggul kiri kanan. Ada kesan begitu, tidak terlalu tertarik lagi dengan surga. Apa namanya ini Pak kalau sudah begini ini? Tidak takut kepada neraka, tidak tertarik lagi kepada surga. Itu sama maknanya dengan menganggap Allah Subhanahu wa taala itu pembualan. Istilah anak sekarang ini dongeng. Seolah-olah ayahnya Tuhan itu dongeng melulu bapak dan saudara. Tidak ada lagi rasa tertarik kita kepada surga. Dan tidak ada lagi rasa takut kepada neraka. Masihkah ada bentuk kelunturan iman lebih parah daripada ini bapak dan saudara? Yang dinamakan bersedekah semoga masuk surga dianggap itu akal-akalannya saja Pak Kiai. Apalagi orang-orang pesantren adalah cuma mau disumbang aja itu. Sampai di mana lagi dia cari-cari ayat yang begitu. Dan tidak ada rangsangan dalam diri kita itu. Tidak terangsang lagi. Sebab inilah kenyataan, inilah realita. Sebab bukan saja kita diserbu oleh Zionis, oleh arus program kristenisasi yang begitu canggih, didukung oleh dana yang luar biasa bapak dan saudara-saudara. Bukan saja oleh komunis betul bubar secara organisatoris konstitusional memang tidak ada lagi ceritanya. Tapi secara ideologis bapak dan saudara, kehidupan ladinia itu justru sementara didukung oleh orang-orang Islam sendiri dengan tidak disadari. Kita juga berhadapan sekarang dengan apa yang dinamakan sekularisasi yang memisahkan persoalan agama dengan persoalan keduniaan yang sebenarnya adalah komunis juga dalam warna merah yang agak redup, tidak terlalu terang tapi merah juga. Artinya konotasi pegangan landasan hidupnya juga menganggap Allah Tuhan itu hanya sekedar berita kosong saja, dan ancaman-ancaman Allah, janji-janji Allah itu juga adalah dongeng saja. Inilah kehidupan sekularisasi yang sementara ditanamkan dalam diri kita. Maka tidak takutlah istri kita berjalan tanpa menutup aurat, tidak merasa rugilah kita kalau tidak ke masjid salat, dan kita menganggap kalau ada permintaan sumbangan dan kita tidak menyumbang, kita menganggap diri lolos dan selamat, bahwa alhamdulillah tarekat saya untung tidak tergoda oleh permintaan sumbangan, dan kita tidak tertarik lagi dengan gerakan-gerakan keislaman. Padahal bapak dan saudara, kita sudah berada di tubir kehancuran sebenarnya. Karenanya kita perlu meningkatkan kewaspadaan, sebab kita sudah berada dalam titik yang sangat kritis, dalam kondisi yang sangat mengerikan ini. Sedikit saja lagi memang tidak ada lagi agama di dalam diri kita. Bukan mengulang-ulang, tapi tidak ada salahnya kita selalu menyegarkan. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan kepada kita
Akan datangnya satu zaman Islam itu tidak lebih daripada sekedar tinggal nama saja lagi. Sa'ati alaikum zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Pada waktu itu Islam ini hanya sekedar nama saja. Sedikit saja lagi nampaknya dan rasanya keislaman kita tidak lebih daripada sekedar nama saja. Sudah begitu rapuh rasanya iman kita, Bapak dan Saudara. Begitu gencar, begitu semangat, begitu entusias kita menenangkan salah lain. Tapi begitu malas, begitu berat kita salah lain. Apalagi namanya ini kalau imam berada, kalau tidak berada dalam tingkat kekuatan yang sangat lemah, Bapak dan Saudara. Begitu banyak janji-janji Allah yang merangsang, yang hendaknya merupakan satu motivasi yang paling kuat. Tapi kita tetap tidak bergeming. Kita tetap tidak tergerak untuk itu. Karena memang kualitas kondisi iman kita begitu lemah. Artinya turun lagi sedikit, sudah memang tidak ada lagi. Yang ada tinggal nama saja. Mari kita sadar, jangan anggap sepele. Kalau toh di pesantren ini ditekankan untuk minimal kalau pergi salat berjamaah pakai gamis. Sebab itu adalah satu upaya untuk menyentakkan perasaan bahwa kita masih ada, kita masih Islam ini. Dengan melihat teman-teman juga pakai gamis, kita juga pakai gamis, terciptalah suasana yang lebih sakral, lebih kudus, lebih syahdu di dalam masjid untuk sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari semalam. Itu secara psikologis memang masih ada pengaruhnya. Terasa bahwa kita masih bisa melawan. Kita belum habis ditelan oleh arus modernisasi yang westernisasi. Kita belum ditelan oleh arus sekularisasi, kehidupan ladiniah yang tidak mengandung dan tidak menghargai lagi nilai-nilai keagamaan. Kita masih eksis, kita masih tegar lewat busana ini. Kita masih datang ke masjid 5 kali sehari semalam. Dan karenanya juga malam Jumat ini, Bapak dan Saudara, minimal inilah yang kita bisa lakukan sebagai wujud perlawanan. Bahwa kita belum hanyut juga ditelan oleh TV, belum hanyut oleh dansa-dansi, walaupun terbatas hanya sampai kepada tingkat menonton. Tapi kalau sudah asyik ditelan oleh menonton, lama-lama timbul di pikiran, sekali-sekali juga rasain dong. Akhirnya juga cari-cari di mana ada tempat dansa kalau malam Jumat. Dan akhirnya akan dijebak kita terus-menerus begitu, Bapak dan Saudara. Strategi musuh kita sekarang kompak antara Zionis, sekuler dengan westernisasi, dengan kristenisasi dan gerakan-gerakan yang lain, Bapak dan Saudara. Bermunculan beberapa aliran-aliran di bidang ilmu sosiologi, psikologi, politik dan lain-lain yang semuanya benar menjadikan Islam ini sebagai musuh. Saya pernah tanya seorang pemikir atau intelektual di negara ini yang masuk dalam kategori yang cukup berperanan. Saya tanya, kenapa sih Pak begitu keadaannya? Kenapa umat Islam ini selalu saja rasanya dicurigai dan di mana-mana begitu? Ya, katakanlah saudara, umat Islam di Filipina, umat Islam di Indonesia sendiri, demikian juga di negara-negara lain. Kenapa? Bila Anda harus tahu bahwa Islam itu adalah agama yang lengkap, yang punya konsep yang lengkap, yang bisa berbicara pada semua bidang kehidupan. Berbicara tentang Islam, berbicara tentang negara Islam, konsep. Berbicara tentang ekonomi, Islam punya konsep. Berbicara tentang sosial, Islam punya konsep. Bicara tentang pendidikan, Islam punya konsep. Sehingga bagaimanapun juga Islam selalu tampil sebagai ancaman. Artinya setiap saat Islam memang bisa berkuasa. Setiap saat Islam bisa tampil mengambil alih kekuasaan. Itulah sebabnya Islam itu memang ancaman. Jadi Anda harus mengerti, kalau yang paling dibenci oleh komunis ya Islam, yang paling dimusuhi oleh Kristen ya Islam, yang paling dimusuhi oleh Zionis Yahudi adalah Islam. Itulah nasib Islam, Bapak dan Saudara. Karena dia memang merupakan satu kekuatan yang setiap saat menawarkan sesuatu yang paling baik daripada yang sudah dinikmati oleh orang lain. Saya juga pernah tanya oleh orang-orang yang pernah di Katolik, yang pernah tinggal di asrama Katolik, kenapa sih orang-orang Katolik itu asyik betul dengan Katoliknya, asyik betul dengan agamanya? Kenapa dia tidak pilih Islam? Padahal rasanya kok Islam ini dibandingkan dengan agama lain jauh lebih unggul. Bila Anda harus tahu, kalau orang terlanjur dan terbiasa makan tahu goreng atau tempe dan tahu saja, dan itu saja yang dia kenal, mana dia tertarik makan daging? Begitu satu saat muncul itu daging di meja hidangan dan dia coba-coba sentuh, dia pasti buang itu tahu dan tempe. Dan inilah Islam. Dia adalah merupakan makanan daging, Bapak dan Saudara, bagi si pemakan tahu dan tempe. Jadi begitu daging ini muncul di meja hidangan,
dan disentuh sedikit orang pasti tertarik. Ini yang dicegah. Jangan sampai daging ini muncul di meja hidangan. Bisa muncul tapi dirusak dulu, dibikin basi kah, atau cari yang jelek-jeleknya saja, dan itu ditampilkan. Diseruakanlah Islam di meja mereka, bahwa inilah Islam yang busuk, yang basi, yang akan merusak gigi. Kebetulan masanya memang agak mentah Bapak dan saudara, dan itu dibuat sedemikian rupa. Seandai kata Islam ini bisa tampil secara utuh, pasti mengganggu pikiran orang. Memang dia menarik. Cuma kebetulan alat peraga ini, Islam-Islam yang ada ini, kebetulan penampilannya juga memang tidak menggiurkan, korengan lah, kudisan lah, sekolahnya ketinggalan lah, dan kelaparan lah, yang menjadi pengemis, menjadi jalanan orang Islam Bapak dan saudara. Pegawai yang korupsi di mana-mana orang Islam juga Bapak, dan yang suka ngaca orang Islam juga. Itu yang ditonjolkan. Kelebihannya tidak pernah disebut-sebut. Sehingga kita sebenarnya yakin Bapak dan saudara, dalam satu saat kalau kita bisa tampil secara utuh, dunia ini akan ramai-ramai melihat Islam sebagai alternatif. Karenanya dalam keadaan seperti ini kita harus meningkatkan kewaspadaan kita bahwa Islam kita, iman kita dalam posisi yang sangat kritis sekali. Walaupun sebenarnya kita dibekali Bapak dan saudara dengan rukun Islam ini saja, dengan syahadat kita, dengan salat kita, dengan puasa dan zakat dan haji ini sebenarnya adalah kekuatan-kekuatan yang luar biasa dahsyatnya di dalam menghadapi serbuan-serbuan yang ada. Kalau syahadat orang mantap, insya Allah isma dan ideologi apapun juga yang masuk tidak akan bisa lolos. Sebab benteng pertahanan syahadat ini begitu hebat. Diucapkan saja agak sering ini la ilaha illallah, itu sudah punya pengaruh psikologis yang luar biasa dalam diri seseorang. Orang dengan ucapan la ilaha illallah makin mantap, makin merasuk, makin dihayati, pengaruhnya makin hebat. Tinggal masalah umat Islam sejauh mana dia merawat dan meningkatkan bobot kadar kualitas syahadatnya itu. Tapi kalau dia juga sudah malas mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah, dia tidak jadikan materi zikir di dalam hidupnya, memang makin hari makin hambar dia rasakan. Di pesantren ini ditekankan sekali ini namakan wirid tidur, tadarrus, ditekankan ini namakan zikir. Sebab itu secara psikologis besar sekali pengaruhnya di dalam diri kita. Kalau pagi-pagi kita tidak baca Quran, malam mau tidur kita coba-coba malas wirid Bapak dan saudara. Di sore hari kita tidak baca lagi Quran, tidak membuka-buka Quran, kita akan rasakan kehambaran iman di dalam diri kita itu. Nah ini sebenarnya satu benteng pertahanan. Inilah yang diganggu Bapak dan saudara. Ini yang diganggu liwat bacaan, liwat mass media, liwat segala macam keadaan. Dan ini terus-menerus diupayakan dengan segala macam cara supaya kita jangan sampai aktif memelihara iman kita, memelihara syahadat kita. Salat kita kalau terus-menerus dilakukan dalam bentuk salat jamaah, itu pengaruhnya secara psikologis luar biasa. Tapi kalau yang datang jamaah cuma 3 orang saja, dan 3 orang itu yang satunya sudah mau mati besok sebab di samping rematik juga paru-paru tidak berhenti batuk mulai dari takbir sampai salam, dan kita juga diganggu terus Bapak dan saudara. Yang satunya juga memang orang baru belajar salat sehingga sambil salat juga sambil garuk-garuk kiri kanan sambil melihat cecak di plafon, sehingga yang di tengah juga ikut terganggu. Kebetulan di tengah juga orangnya memang agak sarap-sarap Bapak dan saudara. Kalau 3 orang datang salat jamaah itu terus saja yang begitu modelnya, mana memberikan semangat, mana mungkin memberikan pengaruh. Tapi kalau yang datang salat itu penuh masjid Bapak dan saudara, dengan tuntunan yang memang disyariatkan oleh ajaran agama kita, datanglah ke masjid jangan membawa bau yang mengganggu konsentrasi dan khusyuan orang salat. Bau bawang saja dilarang, apalagi bau rokok Bapak dan saudara, lebih-lebih bau di atasnya rokok. Dan ini kalau kita datang dengan menciptakan iklim dan aroma yang mengasyikkan, dan datang adalah seorang direktur, adalah manajer, adalah pejabat ini, kepala bagian ini, kepala kantor ini, 5 kali sehari semalam kita ketemu dalam salat, semangat keislaman kita, jiwa-jiwa kita membara itu Bapak dan saudara. Saya bilang melanjut yang lalu bahwa kalau di Gunung Tembak bisa 1000 orang salat jamaah 1 kali, itu akan punya pengaruh secara psikologis bagi kesehatan seseorang. Jadi dari syahadat dan salat itu sudah melahirkan kekuatan yang luar biasa. Belum lagi puasa, kalau itu dikerjakan secara intensif dan diorganisir, dikoordinir, efek-efek positif daripada puasa itu, kita akan memiliki kekuatan ekonomi dan kekuatan mental yang luar biasa. Hendaknya setiap bulan Ramadan ada proyek raksasa yang diangkat oleh umat Islam. Pada saat kekuatan rohaninya memuncak,
diperhadapkan dengan problema baru, diangkat satu proyek raksasa, sehingga setiap Ramadan selesai satu karya besar. Dari tahun ke tahun umat Islam akan memiliki kekuatan yang sangat tangguh. Demikianlah dengan zakat sebagai kekuatan ekonomi. Kalau ini diorganisir ekonomi dengan baik, satu kekuatan yang luar biasa. Begitu juga haji, kekuatan internasional. Inilah dilumpuhkan dengan segala macam cara, Bapak dan saudara. Kita dijebak dengan tontonan-tontonan. Kita dijebak dengan kegiatan-kegiatan macam-macam. Supaya jangan sampai syahadat kita landing secara benar. Jangan sampai mantap. Jangan sampai salat kita mantap. Jangan sampai puasa kita mantap. Jangan sampai zakat kita mantap. Itu digoyah terus. Sebab sistem operasi musuh kita sekarang, tidak usah kita keluar dari Islam. Cukup diganggu pikiran kita, dirubah cara berpikir kita. Mula-mula kita tidak takut masuk neraka. Mula-mula tidak tertarik masuk surga. Mula-mula jangankan yang wajib, yang sunnah dipandang enteng dengan pendirian Allah sunnah saja. Kemudian kita mengatakan surga itu sebenarnya di dunia ini juga. Kalau surga itu di tempat yang lain, bagaimana luasnya kapling yang diperlukan? Sementara satu surga, satu orang lebih luas daripada muka bumi ini. Kemain luasnya areal yang diperlukan. Otak mulai kerja yang ngarut ini Bapak dan saudara. Karenanya surga itu di dunia ini juga. Siapa yang bisa membeli lokasi luas-luasnya, membuat rumah sebesar-besarnya, dengan mengawini gadis sebanyak-banyaknya, asal tidak ribut dan tidak ngacau, itulah surga Bapak dan saudara. Pikiran juga kadang-kadang tergoda, jangan memang iya. Nah ini namanya, dia sudah senang itu, tidak usah kita berhenti Islam. Begini saja cara berpikir kita sudah benar. Dan dia akan menginventarisir mana Islam ini yang jinak-jinak bisa digiring terus untuk menjadi kafir murakkab, untuk menjadi Yahudi tuleng, untuk menjadi Kristen kawakang. Itu diterus dilacak Bapak dan saudara. Kalau dia melihat, oh ini orang Islam bukan ahlul masjid, wah ini makanan empukin, wah ini istrinya memang tidak pakai kudu, wah ini sudah 90% sebenarnya sudah tidak Islam ini. Itu dilacak itu Bapak dan saudara. Dan orang Kristen itulah, kita juga kadang-kadang diundang untuk menghadiri acara Natal. Dan kalau kita datang, itu ini sudah 99,5% bisa dimakan ini. Walaupun kita hanya sekedar mengucapkan selamat Natal, walaupun kita hanya sekedar mengirim kartu Natal, itu sudah jadi catatan dalam buku pentingnya bahwa ini sudah makanan empuk ini. Ini tinggal dengan bombong saja sudah jadi kita ini. Itu dia akan diringi dengan tindak-tindak lanjut Bapak dan saudara, melalui anak kita dengan istilah belajar bersama. Besok ada lagi acara-acara Kristen, diundang lagi kita. Kalau perlu dijemput Bapak dan saudara, kita dipengaruhi bahwa tidak usahlah ikuti acara intinya, acara main-mainnya saja. Tapi karena kita numpang di mobilnya, setelah selesai nunggulah kita. Saya tidak mungkin jalan kaki pulang karena kita memang kebetulan miskin Bapak dan saudara. Nunggulah kita terjebak juga lagi Bapak dan kebetulan dalam kondisi iman kita begitu rapuh, dalam kondisi iman kita begitu tidak kuat, sudah begitu lemah, sudah hampir tidak bisa lagi tegak, tinggal namanya yang ada. Ini kerjain betul kita. Karenanya menyadari keadaan yang seperti ini Bapak dan saudara, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala harus disadari bahwa wala talbisul haq bil batil, jangan campur baur yang hak dengan kebatilan. Dalam kondisi iman seperti ini bukan lagi mencampur baur yang hak dengan kebatilan, tapi memang menyembunyikan kebenaran dan kebatilan seluruhnya yang ditampilkan pada diri kita Bapak dan saudara. Buktinya tidak mau lagi salat jamaah dan alasannya macam-macam, tapi kalau Natal hadir begitu aktif, pakai baju yang paling baru Bapak dan saudara, keluarkan biaya. Inilah yang memang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama-ulama kita mengatakan sepakat untuk selalu menyegarkan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbah biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia juga adalah termasuk kaum itu. Karenanya di Aceh dan di Sumatera Barat pada awal mula orang-orang Islam memakai pentalong atau celana panjang untuk membedakan bahwa ini orang Islam dan ini orang Fredengker, ini orang Kristen. Di samping pakai pentalong atau celana panjang, dia lilitkan lagi sarung di badannya untuk menunjukkan bahwa dia tetap Islam. Sehingga kita lihatlah pakaian tradisi mereka, pakai celana tapi pakai sarung lagi dililit di tengah. Itu sekedar menghindari man tasyabbah biqaumin fa huwa minhum. Nah, kalau dalam kondisi iman kita seperti ini, hadir lagi di acara Natal, itu peluangnya untuk kita keluar dari Islam secara pelan-pelan terlalu besar. Dan minimal anak kita, kalau diboyong anak kita
yang memang suka melihat macam-macam. Dia lihat pohon Natal dengan lampu yang berwarna-warni. Ada lagi kartu Natal dari Haji Lanturege digantung di pohon Natal itu bahwa selamat Natal dari Haji Talesang atau Haji Langkodi. Itu akan lebih mempengaruhi lagi jiwanya anak. Ada juga kartu Natal dari Pak Haji, dari Haji Talesang atau Haji dari Haji Paroto atau dari Haji Lanturege. Ini mempengaruhi bapak dan saudara, dan itu sengaja dipajang di depan dalam rangka berhati-hati dan sadar akan kondisi iman kita sebagai wujud keprihatinan, sebagai wujud rasa cinta kita, khususnya saya pribadi kepada bapak dan saudara. Jangan dianggap main-main yang begini. Tidak menghadiri acara Natal saja iman kita sudah kayak begini rapuhnya bapak dan saudara. Sudah sulit datang salat jamaah, kikirnya menyumbang di celengan malam Jumat dan di masjid. Sudah paling hebat di seluruh dunia bapak dan saudara. Lebih banyak tidak berhenti daripada berhentinya. Dan bukan berarti tidak ada. Wah, memang itulah iman kita bapak dan saudara. Memang itulah iman kita yang perlu dilakukan sekarang. Faita fakta fansab wa ila rabbika fargab. Libatkan diri dalam kesibukan mengurus Islam ini terus menerus. Jangan berhenti terlibat di dalam kegiatan jihad bapak dan saudara. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan didukung juga doa oleh bapak dan saudara. Mudah-mudahan kita bisa menemukan sistem pengajian malam Jumat yang tidak sekedar begini. Tapi hendaknya setiap malam Jumat ada komando-komando, ada order-order, ada tugas-tugas tertentu yang kita hendaknya selesaikan dalam minggu ini. Sehingga setiap malam Jumat kita pulang dengan satu tugas jihad, dengan satu kewajiban. Sehingga fizah farat tafansab, apabila selesai satu tugas, angkat lagi tugas yang lain. Sebab dua kekuatan maharaksasa di dalam diri kita bapak dan saudara. Yang pertama iman. Iman itu adalah kekuatan yang maha hebat bapak dan saudara. Iman itu adalah kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Kita mendapatkan informasi dalam Al-Quran. Dengan imanlah Nabi Ibrahim sendirian menghancurkan Namrud. Dengan imanlah Nabi Musa yang hanya beberapa orang anggotanya menghancurkan Fir'aun. Bahkan yang lebih fantastis, dengan iman Ashabul Kahfi, dia tidur, dia bisa rontokkan penguasa yang zalim pada waktu itu. Hanya tidur bapak dan saudara. Tapi dia dengan iman dia tidur, dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan mampu bertahan. Indikator bahwa kesehatannya baik sekali. Orang yang suka tidur satu tanda bahwa dia sehat itu bapak dan saudara. Tapi kalau tidur terus, ini kalau tidak dengan iman itu adalah yang pekerjaan yang paling tidak efektif. Tapi kalau dia tidur dengan iman, dia tumbangkan itu tirani kezaliman dan dia masih bangun dengan perasaan tegar. Kalau dengan iman. Nah kita kalau memang kita punya iman, mestinya kita juga mampu mengangkat karya-karya raksasa. Sedangkan tidur bisa menumbangkan kezaliman dan kebatilan, apalagi kalau tidak tidur. Dan tentu bapak dan saudara, setiap peserta kuliah malam Jumat datang dengan imannya dan pulang dengan tambahan kekuatan iman. Berarti kerja kayak apapun beratnya, insya Allah dengan iman dia dapat selesaikan. Dan yang kedua, kita punya Quran ini bapak dan saudara, kita punya Quran. Quran ini mujizat. Dan kalau kita bekerja menurut program Quran yang kita kerjakan, bukan program susunan otak manusia. Kita bekerja menurut program yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat satu keajaiban di sana. Apa ini namakan mujizat? Perbandingannya tongkat Nabi Musa itu mujizat. Dia pukulkan bapak dan saudara bisa menjadi ular yang lebih besar daripada ularnya ahli sihir. Sebab itulah mujizat. Dia akan menjelma menjadi kekuatan sesuai dengan tuntutan tantangan yang ada pada waktu itu. Pada saat dia kepepet karena menghadapi laut, dikejar oleh Firaun, dipukulkan tongkatnya, terbelah lautan itu. Dia bisa menyeberang. Itulah mujizat. Quran bapak dan saudara adalah mujizat. Memiliki kadar kekuatan lebih hebat daripada tongkatnya Nabi Musa. Dengan Quran ini kita bisa menciptakan keajaiban. Dengan iman kita, dengan Quran ini, dua keajaiban, dua keberakan yang bisa kita lakukan. Belum lagi kalau ini kita berjamaah. Artinya kita berada dalam satu garis komando. Yadullah fawqa jamaah. Tangan Allah di atas jamaah. Allah menawarkan bantuannya, janjinya secara langsung memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita berjamaah, ini kekuatan bersusun, kekuatan demi kekuatan terlalu banyak yang dapat kita lakukan. Sehingga dengan demikian insya Allah dengan Natalan kita tidak akan tergoda, dengan acara Natal kita tidak akan terganggu. Tapi kalau memang kerja kita cuma berfoya-foya saja, leha-leha saja,
nonton TV saja, nonton bioskop, video, apalagi ada antena parabola, tambah membelalak mata kita melihat macam-macam yang ditampilkan Bapak dan saudara. Datang undangan Natal, habislah sudah. Kebetulan memang senang datang juga, dicatatlah kita, ini sudah mangsa empuk ini. Akan dijebaklah kita dengan beberapa acara-acara lanjutan. Kasihan nasib kita kalau kita tidak meningkatkan kewaspadaan kita. Justru karenanya Bapak dan saudara, mari kita sibukkan diri mengurus Islam ini. Dengan berhati-hati tidak mengikuti acara-acara yang dikhawatirkan bisa menggoda kita. Saya tertarik dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita sadari pada saat orang-orang Islam berada dalam neraka. Sebab yang tidak Islam ini tentu tidak terlalu perlu diusut macam-macam. Setelah Islam yang ada dalam neraka ini termasuk Pak Haji dan ustaz-ustaznya ada di dalam neraka. Datanglah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba dialog dengan mereka, diusut. Ma falakakum fi sakar? Kenapa kamu ada di dalam? Kenapa ngonyong? Ente ada juga di dalam neraka ini. Kenapa? Lam naku minal musallin, karena saya sudah termasuk orang yang malas salat. Minimal saya malas salat jamaah. Walam naku nut'imul miskin, dan saya juga sudah mulai kikir tidak memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nahudu ma'al khaidin, dan saya sering sekali terjebak dan terlibat di dalam acara-acara dan perbincangan-perbincangan yang tidak efektif menurut pandangan Islam, untuk acara-acara yang sifatnya hanya hura-hura dan caci maki, dan saya ada di sana. Bayangkan Bapak dan saudara, yang begini pun menyebabkan dia masuk neraka. Tentu saja bukan karena sekedar ikut di dalam acara melakukan hal-hal yang menurut pandangan Islam adalah sia-sia, yang menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala jadinya dan hasilnya adalah ngolok-ngolok dan mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dikaitkan dengan Natal yang intinya adalah acara untuk menghormati dan memperingati kelahiran Isa sebagai anak Allah. Kehadiran kita di sana setidak-tidaknya mendukung materi konotasi acara itu, bahwa memang Isa anak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ucapan begini sangat membuat Allah tersinggung Bapak dan saudara. Sampai dibayangkan di ayat lain, kalau sampai ada yang selalu berkata bahwa ada anak Allah, itu kayak mau retak ini langit Bapak dan saudara. Dan barangkali itulah sekarang sampai lapisan ozon makin lebar bobolnya, dan bumi ini akan bergoncang sampai gunung Pinatubo di Filipina begitu dahsyat waktu dia meledak. Gunung Lokon di Manado begitu mengerikan kalau dia meledak. Indah dilihat tapi sakit dirasakan. Ini akibat dari barangkali Allah sudah sampai kepada puncak ketersinggungannya. Sebab bukan lagi orang Kristen yang mengatakan Allah punya anak, tapi orang-orang Islam yang KTP-nya Islam juga sudah ikut-ikut mendukung acara yang menyatakan bahwa Allah punya anak. Minimal Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan saudara yang menyebabkan diabadikan di dalam Al-Quran, ma salakakum fi sakar wa kunna nahuru ma'al khaidin. Saya masuk di dalam neraka ini karena saya terjebak dan terlibat di dalam acara-acara yang tidak produktif, yang tidak efektif, untuk penuh dengan caci maki, dengan tidak menghargai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu sebab sampai kita berada di dalam neraka. Jadi bahasa kasarnya barangkali, kenapa kamu berada dalam neraka? Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Sebab saya juga ikut acara Natal. Barangkali begitu Bapak dan saudara-saudara. Kalau mau diterjemahkan dengan bahasa dan konteks sekarang, wa kunna nahudu minal khaidin. Sebab saya juga ikut acara Natal bersama-sama dengan orang yang Natalan. Ya, walaupun belum ada ahli tafsir yang menerjemahkan begitu, tapi kalau dilihat konteksnya, saya pikir tidak ada salahnya Bapak dan saudara. Dan saya yakin ulama akan sependapat bahwa makna hakiki daripada ayat ini dalam kaitannya dengan acara sekarang, dengan banyaknya jebakan-jebakan memanfaatkan kelemahan umat Islam, acara Natal pun termasuk di dalam kategori wa kunna nahudu minal khaidin. Karenanya untuk menyelamatkan iman kita ini, supaya kita tetap eksis dan mudah-mudahan kita terhindar daripada ancaman neraka yang dibayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi millatahum. Memang Yahudi dan Nasrani tidak mungkin diam. Segala macam cara akan dia lakukan untuk menjebak kita terlibat di dalam acaranya, upacaranya, dan kegiatan-kegiatannya sampai kita menjadi orang seperti dia. Atas dasar itulah Majelis Ulama Kota Made Balikpapan mengeluarkan seruannya yang insya Allah akan disebarkan dalam waktu yang singkat ini, mengingatkan umat Islam untuk jangan sekali-kali menghadiri acara dan upacara Natal, sebab sudah dikeluarkan fatwa Majelis Ulama sejak tahun 81 yang lalu
bahwa menghadiri Natal hukumnya haram, Bapak dan Saudara. Dan yang kedua, diminta kepada penyelenggara Natal di gereja, di sekolah, di kantor-kantor, jangan sekali-sekali mengundang umat Islam menghadiri acara Natal. Sebab undangan ini berarti menciptakan konflik batin di dalam diri umat Islam, menciptakan adanya kelompok pro dan kontra, yang suka menghadiri Natal mencap yang tidak menghadiri Natal sebagai orang yang kontra revolusi, tidak punya solidaritas, subversif, pengacau stabilitas, apa segala macam. Sementara yang tidak hadir mengatakan yang hadir itu memang lemah imannya, memang sudah terbeli, Allah memang kamu ngarut, memang sudah Kristen 50% dan Islamnya tinggal 3%. Ini kan namanya menciptakan konflik yang mengganggu stabilitas persatuan dan kesatuan gara-gara undangan itu. Belum lagi mentang-mentang kasihan umat kita begini nasibnya, malah salat, tidak mau pakai kudung, diundang lagi ke Natal. Ini kan namanya mendorong betul-betul orang ke lubang, mentang-mentang sudah di pinggir, tinggal ditiup saja masuk betul. Kasihan umat kita, Bapak dan Saudara. Dalam kondisi begini, labil, diganggu lagi, luar biasa sakitnya. Sehingga seluruh majelis ulama mengatakan, undangan Anda kepada orang Islam berarti menciptakan konflik di antara umat Islam dan menciptakan apa yang dinamakan penderitaan batin, Bapak dan Saudara. Satu krisis yang luar biasa sakitnya pada diri umat Islam. Tapi kita umat Islam sendiri harus tampil tegar, Bapak dan Saudara. Biar satu gudang undangan di rumah, ambillah itu sebagai pembungkus tai ayam kalau mau dibuang, daripada mencoba hadir. Dan anak-anak kita yang paling kita kasihan, membawa anak mengikuti acara Natal, berarti ada harapan anak kita besok akan jadi Kristen. Dan alangkah sakitnya dikala anaknya orang mendoakan orang tuanya, mudah-mudahan dikasihani Allah sebagaimana dia mengasihani kita di waktu kecil. Anak kita pergi haleluya di tempat-tempat yang lain, tidak juga mendoakan sehingga kuburan kita tambah gelap. Sebab salatnya anak kita, doanya anak kita melahirkan cahaya di dalam kuburan. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan waktu dan umur kita yang masih sisa ini lagi-lagi masih dapat kita gunakan untuk menumbuhkan kualitas, dosis dan kadar daripada iman kita, sehingga sempat kita mengerjakan sesuatu yang dilandasi dan dimotivir oleh iman dan akidah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma mattina bi asmaina wa basarina wa quwwatina ma ayatana waj'alhu warisa minna waj'al sarana alaman dalamana wansurna alaman adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi